Pemirsa, untuk mendorong promosi investasi dan perdagangan, Indonesia kembali menunjukkan eksistensinya melalui Forum Ekonomi Internasional di Davos, Swiss dari tanggal 20 sampai 24 Januari 2025. Salah satu sarana pameran investasi adalah Pavilion Indonesia yang dibangun sebagai etalase produk-produk dan segala potensi dari Sabang sampai Merauke. Berikut adalah liputan Yohana Margareta dari Davos, Swiss. Salah satu strategi Indonesia untuk mengembangkan promosi potensi investasi di dunia adalah dengan menggelar dan juga membangun Pavilion Indonesia di tengah World Economic Forum 2025. Dan ini terletak di Davos, Swiss yang menjadi salah satu etalase produk-produk UMKM Indonesia dan segala potensi-potensi kebijakan yang bisa menarik investasi di Indonesia. Ini dia Pavilion Indonesia. Wah, sudah ada teman-teman dari BKPM. Selamat pagi waktu Swiss. Apa kabar, Mbak? Morgan. Nah, di dalam juga sudah ada Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi, Pak Ruslan Rosani. Kita akan langsung saja bertanya kepada Pak Menteri di dalam. Kita lihat dulu ini suasana dari luar Pavilion Indonesia. Yuk, kita masuk ke dalam. Selamat pagi. Wah, ternyata sudah ada Pak Menteri. Pak Ruslan, apa kabar? Nah, Pak, kita ada di Pavilion Indonesia. Apa yang paling istimewa di sini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, pertama-tama tidak saja kita menampilkan bagaimana rencana kita untuk mencapai pertumbuhan perekonomian 8% dan bagaimana kita akan terus dari segi ekonomi, tapi juga kita menampilkan sisi lain, yaitu adalah usaha kecil menengah yang punya potensi yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat besar. Dalam kesempatan ini memang masih terbatas dari kulineri. Ini adalah prioritas yang dalam beberapa tahun depan yang akan kita fokuskan, terutama di renewable energy, yang dimana kita punya huge potential, kurang lebih kalau kita lihat dari keterangannya sampai 3.687 gigawatt, dan bagaimana potensi ini yang paling penting bisa berubah menjadi implementasi. Nah, ini yang kita tampilkan, baik itu hilirisasi, renewable energy, digital economy, healthcare, education, food security, kemudian export oriented manufacturing industry, dan tentunya adalah the potential yang ada di IKN atau Indonesia Market sini. IKN tetap menjadi prioritas nanti yang akan tetap ada sebagai salah satu prioritas, dan tentunya paling penting adalah mengenai edukasi dan juga pendidikan agar to strengthen our human capital ke depannya. Itu fokus utama kita juga. Artinya di WWF ini nanti juga akan mencoba untuk kembali membawa para investor untuk masuk ke IKN ya, Pak ya? Salah satu. Oh iya, tentunya ya. Apakah sudah ada pembicaraan dengan para investor yang mungkin tertarik dengan IKN khususnya, Pak? Ya, sudah ada beberapa yang kita, salah satunya adalah dari Singapura, untuk berinvestasi di solar. Kita sedang terus berkomunikasi dan diharapkan bisa selesai karena komitmennya sudah ada. Alhamdulillah waktu saya ke sana kita bisa secure komitmennya dari Sekop Energi untuk solar, tenaga solar, dengan investasi kurang lebih 60 juta, sekitar 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah khusus untuk IKN aja ya. Nah, Indonesia tidak hanya membahas soal investasi besar dan infrastruktur begitu, tapi juga ada produk-produk UMKM yang dibawa ke sini. Pak, boleh ini produknya apa saja dan kenapa ini menjadi etalase utama di Pavilion Indonesia, Bapak? Ya, memang di pavilion kita memang tidak terlalu besar, tapi kita coba mengefisienkan dan mengoptimalkan. Dan dalam hal ini tentunya kopi nih, specialty kopi ini, kopi dari mana aja nih, Mas? Yang sedang kita sentuh sekarang ini ada dari Bali, dia dari Catur Village dan karakternya fruity juga. Dan juga kita bawa varian lainnya di luar itu, dari original dari Ijen, kemudian dari Garut, dari Bandung kita ada 2, Halu dan Malayang, dan terakhir dari Bali. Oke, dari Sabang sampai Merauke semuanya kopinya ada ya, Mas ya, di sini ya. Oke, boleh dong coba buat Pak Menteri dan buat saya juga mau sih. Kalau Bapak suka dari Bali, mungkin saya di provinsi lainnya coba, Mas. Oh, ini Bali buat Bapak. Ini juga ada Goes to Davos. Desainnya dari mana ini, Bapak? Juga sangat-sangat ini kreatif nih. Memang especially Goes to Davos. Jadi memang cup ini spesial untuk di sini nih kalau kita lihat. Desain sendiri ya? Iya. Khusus buat ahli di Davos. Oke. Jadi kalau yang punya
cup ini harus ke Davos dulu. Tidak akan ada di tempat lain. Oh tidak, kalau saya nanti akan bawa pulang Pak. Tolong sukses. Oh, ini Mana? Garut. Oke, berarti Bapak dari Garut, saya dari Bali ya. Oke, kita coba Pak, tos dulu Pak. Kopi Indonesia, kita coba ya rasanya. Langsung saya jadi coffee lover di sini. Enak sekali pemirsa. Jadi ya memang ini selain kopi dari seluruh Indonesia sudah juara umum ya Pak. Enaknya tidak kalah dengan kopi-kopi di negara lain. Nah, selain kopi ada apa lagi ini Bapak? Oh, ini teman-teman silakan. Ini masakan padang instan dalam kemasan Kak. Jadi kita di sini memiliki berbagai masakan padang instan seperti rendang instan, dendeng balado instan. Umur simpannya dari 8 hingga 12 bulan di suhu ruang dan sudah matang. Jadi buat teman-teman yang mau berpergian ke luar negeri atau orang-orang Indonesia di luar negeri, diaspora dan segala macam, kalau kangen masakan Indonesia bisa langsung konsumsi masakan padang instan dari Resto Mandi. Oke. Tadi ada suasana dari Pavilion Indonesia bersama Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi kita, Bapak Ruslan Rosani. Nah, kita tunggu seperti apa nanti gebrakan-gebrakan lainnya Indonesia di World Economic Forum 2025. Yohana Margareta, Davos Swiss. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.